Pas aku makan babi itu masa depresi terberat di hidupku sih. Oh ya? Jadi aku nggak berniat mencari sebuah materi dari gitu. Orang kan suka bilang, Lina ini nggak ada konten nih, cari sensasi. Kalau aku tahu misalnya kayak gitu berbahaya seperti ini, aku nggak mungkin ngelakukan lah. Jujur ya, di hatiku yang paling kecil tiba-tiba Mu itu langsung bilang kalau yang aku lakukan ini haram. Tapi aku tuh nggak tahu kalau mungkin babi ini termasuk sensitif yang paling nggak disukai, kasta yang paling dibenci gitu. Jadi kok Mu tiba-tiba ngasih legalitas bahwa Lina ini melakukan hal yang haram dan jadi tersangka gitu. Jadi maksudnya Mu itu nggak melihat apa yang aku lakukan tuh nggak berniat menyakiti. Karena yang aku tahu, aku nih manusia yang hilaf loh, makanya diciptakan di muka bumi. Kalau aku nggak hilaf berarti aku malaikat. Kamu salah, kamu menyesal. Menurut kamu pantas dihukum? Pantas dihukum tapi jangan 5 tahun. Berapa tahun yang menurut kamu pantas untuk kamu? Semenjak kejadian ini, aku pikirnya aku selamat dari ini, hidupku untuk orang lain aja. Udah nggak mikirin ketenaran, udah nggak mikirin apa-apa. Tanya Dokter Richard. Hari ini spesial nih. Saya datang ke rumah tersangka karena lagi sakit tersangka ya. Lina Mukherjee. Panas nggak sih badannya? Agak hangat ya? Agak hangat. Iya, ya ada lah ya. Sudah sehat? Enggak 100% lah. Sudah sehatan. Gimana mau sehat kalau hidupnya belum beres? Lagi tertekan. Banyak tekanan. Makanya aku datang ke sini nih. Tapi sebenarnya sudah bilang, dokter aku takut ya gitu. Tapi kata dokter, enggak loh, kita nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya kan mencurahkan apa yang dirasain aja. Nih. Karena merasa nasib ya. Pernah senasib, aku juga pernah ngerasain yang sama seperti kamu. Tekanan publik itu bikin kita kayak pusing ya. Kalau aku sih kebetulan publik mendukung aku pada waktu kemarin ya, kasus kemarin itu dukungannya besar banget. Oh iya sih. Malah ke kubu sebelah sana yang nggak didukung. Kalau di sisi aku ya, karena aku juga kan menyuarakan suatu hal yang benar. Tapi ini gara-gara makan jadi tersangka. Gara-gara makan jadi tersangka. Gimana perasaan kamu? Sebenarnya gini ya, kalau aku nih melihat kasat mata apapun yang aku lakukan salah itu sudah pasti. Sekarang ini ya? Sebelumnya juga ada sih ngerasa salah, ada. Tapi maksudnya ketika mendapatkan hukuman sampai 5 tahun kan, walaupun itu belum tentu terjadi segitu ketika ketuk palu, menurut aku sih terlalu berlebihan gini. Karena aku lihat orang yang korupsi, kasusnya yang pejabat kemarin sama anak buahnya itu juga gimana, kayaknya lama. Kalau pas aku kok secepat itu sih. Okay. Maksudnya gini, aku nih kan Muslim tuh, aku tahu banget orang Muslim itu diajarkan di agama gimana, sama lah kayak Kristen, Buddha dan lain-lain, bahwa kita tuh bisa memaafkan orang, kasarnya membunuh aja bisa dimaafkan gitu. Tapi pas aku tuh ngelakuin itu tuh seolah-olah ya, yang bikin aku sedih nih, pertama tekanan sih. Aku kan sering curhat juga sama dokter ya, dan aku tuh terima kasih juga buat dokter Richard, dia baik banget loh, dia ngechat aku, maksudnya tuh kasih support ya. Kita tuh kadang supporting tuh nggak harus dari material loh, tapi secara seperti itu berarti humanitasnya kita tuh each other ya, saling understand. Nah jadi aku lebih kayak tertekan tuh gini, contoh waktu aku jalan, selama aku di entertainment kan dari 2012 ya, aku bikin karir atau apa tuh paling 3 wartawan, 2 ini 40-50 wartawan. Tapi aku puji syukur sih mereka nggak ada yang neriakin aku yang parah banget. Cuman aku tuh kayak kaget banget di kamera itu yang jepret. Aku kan sebenarnya nggak cari terkenal loh. Karena masa-masa pas aku makan babi itu masa depresi terberat di hidupku sih. Oh ya? Jadi aku nggak berniat mencari sebuah materi dari gitu. Orang kan suka bilang, Lina ini nggak ada konten nih, cari sensasi. Kalau aku tahu misalnya kayak gitu berbahaya seperti ini, aku nggak mungkin ngelakukan lah. Pas kamu lagi makan babi pada waktu itu pas lagi masa kamu depresi? Depresi berat. Jadi orang suka bilang kan, jadi selebgram atau tiktoker atau artis atau apapun enak. Pasti dokter bisa ngerasain tekanannya gimana. Nggak seenak yang orang lihat sih. Apa cerita apa tekanannya coba? Gini, kita ngomong jujur ya, kalau jadi seleb sosmed, pertama kompetitor dari 280 juta penduduk kan banyak saingan. Yang kedua, kita harus melakukan sesuatu untuk jadi perhatian supaya yang endorsement kita tuh view-nya gede. Itu target. Terus yang ketiga itu kita tuh harus menerima hujatan karena orang akan melihat jeleknya kita. Kalau dokter sih masih banyak positif kan, pinter nge-review apa. Kalau kayak Lina Mukherjee itu udah nggak disukai. Jadi kadang kalau kita melakukan hal yang baik, dia tidak bisa melihat. Jadi pasti dia, jadi gini loh, netizen tuh menyorot aku. Jadi sebenarnya banyak orang yang melakukan lebih parah daripada aku. Tapi udah disorot kayak gitu, jadi gerak dikit salah. Jadi kayak kemarin makan, sebenarnya kan nenekku tuh orang Hindu asli. Jadi dari kecil hal-hal makan kayak gitu biasa, dan mereka tuh mengucap begitu juga sebenarnya gitu. Jadi karena mungkin nenekku juga nggak tahu, dan aku tuh sebenarnya lebih parahnya lagi gini. Aku udah ngobrol sama polisi kan. Sebenarnya kesalahan saya itu apa sih Pak paling berat? Tapi nggak apa-apa kalau aku sambil nangis ya. Iya nggak apa-apa. Ini nih legalitasnya dari MUI gitu. Saya menghormati banget MUI karena label halal pun dari MUI. Tapi aku tuh jujur ya, di hatiku yang paling kecil tiba-tiba MUI itu langsung bilang kalau yang aku lakukan ini haram. Tapi aku tuh nggak tahu. Jadi gini, kalau kita harimau itu kan dilindungi ya, itu tahu banget undang-undangnya itu nggak boleh gitu. Babi di Al-Quran haram, tapi memang banyak orang juga yang alkohol,
ada juga yang berzina lah, maksudnya maaf lah, kita bicara jujur aja. Jadi seketika aku makan babi itu sebenarnya karena nggak mengajak masyarakat makan sih, cuman memang aku tuh salah. Aku kan konten pernah makan kodok, pernah makan cicak, apa aja yang aku makan tuh selama ini nggak ada masalah gitu. Dan aku nggak tahu kalau mungkin babi ini termasuk sensitif yang paling nggak disukai, kasta yang paling dibenci gitu. Jadi kok MUI tiba-tiba ngasih legalitas bahwa Lina ini melakukan hal yang haram dan misalnya kayak jadi tersangka gitu. Jadi maksudnya MUI itu nggak melihat apa yang aku lakukan tuh nggak berniat menyakiti, karena yang aku tahu kayak pejabat sebelumnya tuh yang kasus penistaan, dia tuh jelas bilang surat ini gitu kan. Mungkin masih bisa dikategorikan karena jangan percaya gitu. Aku di situ tidak mengajak, aku malah bilang babinya nggak enak loh Kak. Coba Kakak perhatikan video dan di situ ada bilang aku melanggar rukun Islam. Aku tuh kan polos. Maksudnya polos tuh gini loh, aku tuh mengakui aku udah berzina. Aku udah melanggar rukun Islam. Maksudnya itu menceritakan kalau aku ini busuk gitu sebenarnya sih. Tapi murni aku nggak ngajak masyarakat, kamu makan babi itu nggak sama sekali nggak enak babinya, dan ya itu aku kapok sih. Pokoknya intinya apa yang aku katakan tuh tidak sama sekali niat aku melukai. Dan sekarang netizen tuh ya pro kontra sih. Ada beberapa yang masa orang makan babi dihukum 5 tahun. Kalau ditanya tersangka apa makan babi gitu. Tapi di sisi lain ya lafaz Allah tadi, tapi aku bener-bener refleks di situ, bukan cari aku tenar sih. Cuman pasti orang-orang sekarang itu akan alah hukum aja dia. Cuman secara manusiawi coba kalian pikir, aku nih manusia yang hilaf loh, makanya diciptakan di muka bumi. Kalau aku nggak hilaf berarti aku malaikat. Oke. Itu sih yang aku mau cerita. Oke, dan kamu akui kamu hilaf. Iya, aku hilaf, tapi kenapa MUI nggak kayak apa ya? Maksudnya kasih tahu memang jangan pernah menyatukan lafaz sama misalnya barang-barang kayak babi kayak apa, kan aku nggak pernah tahu bacaan itu gitu loh. Legalitasnya tuh nggak tahu, kalau kecuali misalnya gini, jual skincare nggak ada label halal itu bisa ditangkap, itu kan jelas. Tapi kalau makan babi sampai dijadikan tersangka, manusia paling hina, aku tuh nggak tahu, bener-bener nggak tahu kayak gitu sih. Oke, tapi saya mohon maaf ya, Lina Muherje Muslim? Muslim aku. Kamu Muslim? Iya, Muslim. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir? Iya, dan sampai sekarang masih Muslim? Insya Allah masih Muslim lah. Masih Muslim. Aku gini, kita harus selalu gini, kalau kita dilahirkan Muslim, dilahirkan Jawa, apapun, harus menjunjung tinggi yang udah dari keturunan sih. Oke. Karena kan semua agama juga pasti mengajarkan yang baik, jadi aku nggak ada niat yang gimana-gimana sih. Oke, saya minta maaf juga ya. Kamu memang makan babi? Enggak, aku memang dulu aku pernah makan babi, tapi kalau kriuk babi ini karena viral di TikTok aja ikut-ikutan sih sebenarnya. Okay. Karena juga untuk ada engagement supaya ada yang nonton, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, pastinya kalau kita bikin konten ya sama aja kan kayak dokter ngonten gini ya pasti ada yang nonton, tapi nggak berpikir untuk kalau itu negatif gitu loh. Oke, saya kasih kesimpulan simpel ya. Jadi ya tertekan juga, depresi karena kita ya, Lina Muherje harus menstabilkan viewers. Iya, itu tuh tentunya. tekanan jadi, juga. Kadang-kadang buat sesuatu sensasi atau buat suatu video. Nah, jatuhlah ke video makan babi ini gitu ya. Ternyata viral. Tapi ini nggak cari viral, malahan yang ini. Ini yang lain kayak pakai baju sembarangan, yang misalnya sama Saipul Jamil adalah sensasi-sensasi itu kayak memang gitu. sengaja dibuat. Ada sensasi. Tapi kalau ini nggak sengaja, nggak berpikir viral. Nggak tahu. Sengaja. Nggak. Oke, tapi memang pengen makan babi pada Pengen waktu sih, karena kan aku lihat di TikTok rame aja gitu sih. Oke. Jadi kayak ya gimana ya, pengen aja kayak apa. Tapi kalau babi dagingnya memang pernah merasakan, pertama nggak sengaja dulu. Nggak sengaja makan. Dan rasanya? Ya kayak ayam ya, kalau menurutku. Oke, jadi kemarin tiba-tiba jadi tersangka di Polda Palembang. Iya. Tempatku tuh, aku ngundang tapi kemarin datang kan. Ya lagi jadi depresi tersangka, diundang. Iya, nggak apa-apa. Ini aja, makanya, ini aku menghormati banget. Aku sebenarnya menolak semua vlog sih atau TV. Maksudnya orang kan bilang aku cari pansos atau apa. Aku membuktikan aku nggak cari. Banyak wartawan aja udah aku stop, nggak wawancara dulu. Oke. Dan kemarin sampai, coba cerita dong pengalaman kantor polisi kemarin kayak gimana? Kalau di kantor polisi sih aku jujur betah aja, orangnya ganteng-ganteng sih. Sumpah. Penyidiknya. Pas aku tuh nggak bohong loh, netizen kan suka bilang aku acting biasanya nyerocos, tapi karena mungkin aku 2 hari kan nggak tidur. Aku udah tahu kalau aku mau ditahan. Jadi Kamu tahu bahwa kamu akan ditahan? Kan pakai firasat. Pakai firasat. Kalau hati tuh nggak bisa bohong, jadi aku udah tahu ini pasti aku ini ditahan gitu kan. Nah terus habis itu aku pas kesana aku langsung datang karena kan aku mau dijemput paksa, berita-beritanya kayak gitu. Habis itu pas aku datang itu kamera itu yang aku cerita kalau 40 orang atau jepret. Aku nggak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Di Palembang nih ya? Karena di Palembang, kalau di Jakarta ya biasa lah ada wartawan. Kalau di daerah kan aneh aku. Aku masuk, aku langsung gini. Wih, penyidiknya ganteng-ganteng, swear. Ada yang kenal Dokter Richard juga. Oh, iya. Dia bilang Richard di sini. Kota Palembang jelas lah. Enggak, maksudnya itu mereka tuh kebenaran nyidik kasusnya kakak gitu loh, maksud aku. Oh, bukan kasusku. Maksudnya
di sana. Jadi mereka tuh langsung tahu kayak di sini Oke. pernah ada artis katanya gitu. Iya. Selain Lina Mukherjee, dokter kan walaupun kita bukan artis main film, tapi kalau famous mereka manggilnya artis loh ya. Iya. Maaf nanti Oke. kalau aku ngomong gitu, emang kamu artis, aku tuh nggak merasa diriku artis. Cuma Oke. mereka ngomong gitu ya udah. Iya. Jadi oh dokter Richard, aku bilang iya aku kebenaran kenal aku gitu. Ya maksudnya pernah ketemu gitu loh dalam arti dan kita pernah chat aku kayak gitu sih. Oke. Ya, terus habis itu aku pas penyidiknya ganteng aku udah nggak setakut itu loh. Cuma dia sudah bilang sih kamu nanti kalau ditahan ininya dilepas kata dia. Oke. Aku langsung aku jadi tahanan ya Allah gara-gara makan babi. Di situ aku langsung kayak wah ini aku ditahan nih. Terus media itu kan sudah nungguin aku nih, nanyain asisten kok Lina Mukherjee nggak keluar, kita ini cuma mau cari Lina, kita nggak mau orang lain, mau pelapor kayak mau polisi, kita nggak mau, kita maunya Lina gitu semua. Kamu datang jam berapa itu? Aku datang jam 10 pagi 10 pagi. Oke. dan aku tidak pernah bermimpi usia 33 tahun tuh aku jadi tersangka. Ya sebenarnya gini sih, kalau tersangka membunuh, korupsi itu kan keren ya. Maksudnya gini, keren itu maksudnya gini. Kalau korupsi kamu menikmati duit itu. Oke. Setelah kamu melakukan dosa, kamu menikmati itu. Oke. Atau maaf, kamu memiliki istri 5 atau 6, kamu menikmati itu. Kalau babi itu saat itu nggak kutelan penuh, udah gitu nggak berniat menyakiti, tapi kan di penjaranya sama. Oke. Maksudnya kalau aku boleh berpikir ketika korupsi aku menikmati, ya uangnya ada. Aku tuh tidak menikmati endorse, tidak menikmati, tapi dihujatnya kan udah kayak Nggak dapat duit dari sana. sama sekali tidak mendapatkan apapun. Makanya polisinya kan sempat nanya apa sudah di dalam. Aku lihat aduh penyidiknya baik-baik gitu, dan aku sempat dipanggil kombesnya langsung sih. Dia cuma nanya kamu tuh ini ya, pas ngobrol kayak ketahuan aku polos. Oke. Jadi apa aja diceritain. Jadi kayak mungkin Iba juga lagi lihat aku kayak anak ini nih kayaknya, sorry ya, aku kan punya konten kayak garuk-garuk, kayak apa aja aku tuh tanpa filter semuanya. Terus dia tuh kayak memperhatikan sosmedku. Dan salah satu ada Polwan di situ ya, dia atasannya cyber ya, paling atas sebelum kombes. Dia ngomong gini, saya tuh ngikutin konten kamu loh. Kamu tuh punya potensi. Kan view-nya memang aku rata-rata hampir puluhan juta, 100 juta, 60 juta, pokoknya view-nya tuh sangat gede sekali. Kalau kamu dibimbing orang yang bener, kamu nggak asal, kayaknya kamu tuh bisa positif. Dan ini mungkin ya berarti kecelakaan lah. Tapi saya tuh kayak sangat menyayangkan dengan intelek kamu, pinter kamu bisa kayak sampai celaka kayak lain kali kalau namanya suku, agama, hati-hati. Support kayak gitu loh. Aku tuh tiap malam tuh di sana nangis terus dengan support yang sebaik itu. Jadi aku nggak merasa kayak tertekan kalau di kepolisian sih. Nggak. Tapi kamu nginep di situ? Iya kan mau nggak mau karena selesainya jam 12 malam. Oh, jam 12. Udah gitu kan aku harus dibawa ke rumah sakit dulu sebelum ditahan. Itu kan memang orang harus dicek kesehatan. Oh, jadi sudah dilepas semua itu? Sudah aku bayangin guys, aku udah dilepas semua. Dia terakhir Cincin? Udah. Terakhir aku minta cincinku, anting ini tolong nih jangan dilepas. Ini kan tindikan ini baru. Nanti kalau ini dilepas aku berdarah. Tapi sempat ada perdebatan, nggak bisa pokoknya nggak boleh. Bahkan bayangin loh guys, sikat gigi nggak boleh bawa, sabun nggak boleh, kaos harus begini doang. Bener-bener semuanya tuh harus utuh. Yang biasanya Lina Mukherjee kan glamors gitu ya. Terus aku tuh ya Allah aku nggak pakai apa-apa lagi. Jam berapa itu nggak boleh buka menyentuh. semua? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. 2 pagi ya? 2 pagi. ya? Terus aku bilang gini, sebelum aku masuk tahanan kita ke rumah sakit dulu ya, aku gitu. Soalnya memang aku jujur sebelum aku diperiksa memang sampai detik ini gini loh, kalau kita bisa ngobrol lancar gini belum tentu kita nggak sakit. Oke. Orang kan akan judgmental, oh kamu masih ketawa-ketawa ini. Tapi secara lambung ini aku sempat kayak mau pingsan sih sebenarnya. Oke. Sampai detik ini tuh, karena gini, setauku ya kalau orang lambung itu tidak mesti orang itu sakit, makannya nggak teratur, bisa jadi pikiran loh. Yes. Tapi orang nggak tahu, lu alasan kayak gitu. Jadi waktu ke rumah sakit, aku kan sempat di ronsen juga gitu. Ternyata memang nggak bisa kalau ditahan juga. Itu jam 2 pagi? Iya, jam 2 ke rumah pagi udah sakit? kesana. Jadi aku masuk UGD langsung. Oke. Nah setelah itu sempat balik tuh ke kepolisian. Jam berapa? Pagi. 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 Jadi nggak tidur semalaman? Nggak tidur aku. Aku akhirnya bilang ke si polisi di situ, Kak sebelum ditahan aku boleh nggak tidur dulu. Karena aku 2 hari nggak tidur loh. Bisa request kayak gitu ya? Bisa lah. Tidur di mana jadi? Daripada aku mati, ya di situ ada kantor polisi, misalnya kayak tempat kayak gini ya tiduran di Oh, situnya. kamu tidur? Tidur, abis tidur itu Berapa jam tidur? kayaknya 3 jam deh. Aku minum obat tidur. Oh, minum obat tidur. Mereka tahu sih aku agak panik attack kan, kadang kalau susah tidur tuh aku minum kayak gitu kan, mereka punya CCTV untuk bukti kan. Oke. Dan itu aku tuh disita HP-ku. Heeh. Disita tuh bukan HP yang kasus loh. Nggak boleh main HP, harus tidur. Karena takut kamu kenapa-kenapa beneran. Oke. Aku tidur, terus aku dipanggil sama Pak Direknya kan. Nah habis itu aku tuh kayak di gimana ini kan, aku tidur kayak gini kan. Pak Direknya mau ketemu. Hah, aku langsung kayak gini. Enggak, saya nggak mau ketemu siapa-siapa. Itu waktu itu panik attack banget, nggak mau ketemu ibuku misalnya atau siapapun pokoknya. Nggak mau ketemu siapapun, nggak usah Kak. Ini mau ketemu sama kamu nggak boleh nolak sama Pak Direk, kata dia gitu. Aku nggak mau ketemu orang, aku gitu. Nggak apa-apa. Nah aku bilang awas asal jangan ada wartawan. Ya malu ada juga lah, masa jadi tahanan. Aku kan
kan kayak, aduh kalau jadi tahanan ngapain aku preskon kayak orang-orangnya di borgol, pikirku kayak gitu kan. Itu sudah kayak pas Pak Direknya ketemu tuh, akhirnya aku dibawa. Aku nggak tahu kalau itu ada wartawan loh, sumpah demi Tuhan. Itu langsung pas ada wartawan. Langsung, itu. aku nggak mandi, aku nggak pakai apa-apa gitu kan. Tapi nggak tahu ya waktu itu kayaknya sekali ada mandi deh, aku nggak ingat udah. Nah habis itu aku udah nggak pakai sisir, udah nggak pakai lipstik, udah rambut, matanya otomatis kan bangun tidur ya liur ke apa nggak tahu. Pak Direknya itu kayak ngeliat aku gini, ya ampun kok kayak mungkin kasihan kali dia di situ, kayak polos juga anak ini dicerita, ngapain sih kamu ngelakuin hal kayak gitu ya, adalah hal-hal ditanya. Ngomong-ngomong sepatunya mana ini? Saya mau ngapain Kak pakai sepatu? Wartawan udah nunggu semua di depan dari tadi nungguin kamu, kok Bapak nggak cerita? Saya ngapain ini? Ya kamu harus minta maaf lah ke publik dengan perlakuan kamu gitu. Habis itu cari sepatu, ya udah, terus habis itu di depan aku kaget. Buset 50 kali ada wartawan tuh dari aku datang itu, ya ampun, cetak lebih daripada yang aku pertama datang. Disitulah aku minta maaf kalau aku tuh public figure, walaupun netizen ngomong public figure apaan lu? Ya kalau aku bukan public figure ngapain orang ngasusin aku kayak gini? Coba aja kameramen kakak makan sampai 1 truk muntah, nggak bakal digituin kan? Ya aku merasa ya public figure itu maksudnya orang yang lumayan dikenal dan punya followers gitu. Netizen aku harus lawanin ini. Terus habis itu aku minta maaf, tidak mengulangi lagi kayak gitu. Terus habis itu karena dia lihat aku nggak sehat, ya bolehlah pulang dulu gitu, nggak apa-apa. Karena kita jadi gini loh Kak, kalau kita tahanan sampai maaf bener-bener meninggal atau sakit, nanti mereka sih yang disalahkan. Itu sih menurut aku. Jadi polisi udah profesional. Contoh kasus baru hitungan 1 bulan. Di tanggal 18 aku dipanggil nggak datang, langsung naik tersangka. Dan polisi itu kan berarti profesional. Ke pelapor profesional, ke aku juga profesional gitu sih menurut aku. Ini menurut pandanganku, bukan aku. Dan akhirnya kamu pulang jam berapa? Aku nggak langsung pulang, nginep dulu karena masih sakit lagi. Aku masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit lagi. Jadi waktu habis di foto-foto kamera tadi, wartawan mungkin kaget. Seumur hidup aku nggak pernah digituin gitu. Jadi kalau kita red karpet tangan kita begini, mungkin kita punya kebahagiaan, ini kan tersangka. Aku kan mikirnya aduh ibuku di kampung, temanku sekolah apa, kan otomatis jadi imajinasi orang kamu bener atau salah. Kalau tersangka itu udah pasti salah. Nah abis itu aku akhirnya masuk rumah sakit lagi nih. Ini yang terparah pas di ronsen di bagian hati ini udah banyak lemaknya gitu. Jadi kan netizen bilang wah ini pas udah jadi tersangka aja mukanya melas, padahal itu natural banget. Kaget iya, depresi iya, speechless iya, semuanya. Dan aku nggak ngerti loh, dalam kasus kayak gini tuh akan susah banget kita minta tolong orang. Karena minta sensitif. tolong apa nih maksudnya? Ya minta tolong misalnya kayak kenapa kok bebannya berat banget harus 5 tahun. Semua kan berdasarkan ahli bahasa, MUI dan lain-lain. Kita tuh kayak tidak punya kesempatan untuk bilang ini terlalu berat. Kayak gitu sih. Dan kamu tertekan sekali secara psikologi? Kalau bulian masyarakat sih nggak terlalu, tapi secara psikolog ini kayak MUI, kayak polisi udah menetapkan aku tuh jadi kayak nggak punya kesempatan ngebela, itu aku tertekan. Jadi aku maksudnya ya kalaupun aku dihukum nih dengan kepuasan pelapor jangan 5 tahun juga gitu sih menurutku. Nego ya? Ya nego, maksudnya aku nih salah gitu kan. Tapi 5 tahun menurut aku tuh terlalu berat gitu loh, karena aku nih nggak ngerasain kayak korupsi. Berarti kamu ikhlas kalau di penjara? Iya ikhlas, kalau memang puas pelapor nggak apa-apa. Kalau di penjara kamu ikhlas? Ikhlas. Kalau memang orang bahagia gimana? Karena mau menentang kan jalan proses hukumnya kan kita nggak bisa lawan. Ya paling nanti masih ada kesempatan. Ya aku belajar di belakang layar lah sama Dokter Richard gimana sih. Karena aku nggak mau ngomong di sini. Kalau aku ngomong di sini nanti aku dibilang angkuh, dibilang kayak gini kayak gitu. Jadi sekarang ini ibaratnya aku ketimpa tangga. Salah satu yang aku bisa lakukan, aku agak ngangkat sedikit. Tapi aku tidak bisa kayak teriak-teriak ke orang, aku nih sehat, aku nih enggak. Kan orang udah tahu aku ketimpa tangga. Jadi yang aku lakukan, aku belajar sama Dokter Richard apa-apa aja. Tapi untuk proses, aku tidak bisa melawan apapun gitu sih. Tapi untuk netizen yang mendukung, aku terima kasih. Yang nggak mendukung juga aku cuma berdoa gini. Aku sering kan lihat artis kayak Jeffrey Nicole atau siapa itu sampai jadi tersangka, dia tuh dicetrek-cetrek. Aku nggak pernah nyangka itu terjadi padaku. Lebih baik doakan orang yang terbaik. Kita nggak pernah tahu kalian ngehujat aku, tiba-tiba keluarga kalian akan merasakan hal yang aku rasakan. Itu sih buat netizen yang kamu itu pendosa, haram, itu hukuman nggak seberapa, yang kayak terlalu judgmental. Padahal aku nih bukan orang yang ngebunuh orang, bukan orang yang kesalahanku tuh masih bisa dibimbing untuk lebih baik sih. Itu. Berarti kamu sadar penuh dong bahwa kamu salah. Iya aku salah. Karena kan namanya haram ya, babi itu sangat haram loh di Muslim. Kayak ada mabuk, zina, babi itu paling ditakutin. Dan kamu sadar penuh bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Salah dari awal video juga aku sadar aku ini salah melakukan itu, karena harusnya tidak ada lafaz bismillah. Jadi kalau mau makan satu truk, yang dimasalahkan pelapor ini kan bismillahnya keceplosan. Berarti kamu sadar penuh bahwa kamu salah. Kamu menyesal? Menyesal sekali. Aku nggak mau konten makanan, maksudnya kayak kodok atau apa yang berbau haram gitu. Dan kamu salah, kamu menyesal. Menurut kamu pantas dihukum? Pantas dihukum tapi jangan 5 tahun.
berapa tahun yang menurut kamu pantas untuk kamu? Ya 2 bulan aja lah. Ya maksudnya Kalau kalau di penjara 2 bulan ikhlas. ikhlas aja. Tapi kalau 5 tahun tuh kayak aku ini kan hilaf manusia loh. Aku tanya sama dokter pernah hilaf nggak? Pasti pernah. Tapi kalau hukuman hilafnya itu kan kita lihat-lihat lah. Maksud sih kalau aku ngerebut suami orang oke lah 1 tahun di penjara gitu loh. Masa aku makan babi aku di penjara 5 tahun kan kasihan babinya loh di hutan nanti mahal. Ya kalau masih 2 bulan nggak apa-apa lah aku cuci-cuci di penjara gitu atau apa bagi-bagi makan. Iya tadi udah pokoknya lucu ya. Kamu polos ya. Lupa. Makanya Pak Polisi itu di sana tuh nggak tega sama aku. Dia bilang gini, kok sifatmu sepolos ini ya? Aku cerita semuanya. Tapi kalau di TV jangan cerita makan cicak. Nanti kamu dilaporin lagi katanya penistaan makan cicak. Aduh, ya nggak mungkin lah dilaporin kan yang paling ngeri babi. Aku bilang kalau cicak kayaknya enggak deh aku gitu. Kalau saya jadi kamu ya, kalau saya dari kamu, mungkin saya salah dan saya menyesal. Iya. Tapi menurut saya kesalahan saya ini bisa untuk saya belajar. Kalau saya ya, kalau aku ya bisa untuk aku belajar. Dan kalau nggak semua kesalahan kan harus dihukum sampai di penjara. Iya bener sih. Ya anakku juga pernah datang terlambat ke sekolahan itu juga salah. Iya. Aku juga pernah datang telat untuk kantor itu juga salah. Gitu. Cuma kalau misalnya semua harus dihukum pidana, akhirnya kan kita jadinya nggak bisa belajar. Mungkin kan kalau misalnya kita ditegur, dikasih tahu dengan baik-baik. Pakai hati lah ya. Yes, menurutku sih Lina bisa belajar, harusnya seperti itu ya. Harusnya kayak gitu. Kita jeda dulu sebentar. Nah, bagi kalian semua ya, ini ada kesempatan bisnis untuk kalian semua. Ini ada kopi 80.000, bukan 80.000 ya. Ini namanya kopi Gatot Kaca. Ini kopi yang lagi hits banget ya. Penjualan kopi stamina laki-laki terlaris dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini terlaris banget ya. Dan bagi kalian semua ya, ini untuk apa? Ini bisa meningkatkan stamina laki-laki buat kita jadi lebih strong di atas ranjang. Dan enaknya lagi, nggak pakai deg-degan. Jadi nggak pakai deg-degan, tapi bisa tahan lama di ranjang. Dan bisa 2 kali loh. Biasanya itu... Masa sih? Iya beneran. Aku mau dong nanti. Kasih ke siapa? Pacarku lah. Suami. Yang abang tadi? Abang sebelumnya? Iyalah. Oh, kasih juga. Kan mau tes dong, bener nggak? Iya, bener. Kalau bener kan aku... Biasanya itu kan kalau sudah keluar, masih pengen tapi nggak bisa lagi. Nah ini kalau sudah keluar, masih pengen, bisa lagi. Mantap banget. Aku sungkem langsung nanti. Sungkem langsung? Kalau bisa. Pernah 2 kali? Aku belum pernah begituan sih sama dia. Oh, belum Makanya pernah. tes minta kopinya nih. Oke. Nah, ini juga jadi kesempatan untuk kalian semua. Karena kalian bisa bisnis pakai kopi Gatot Kaca ini ya. Kalian bisa jadi mitra Gatot Kaca. Dan keuntungannya puluhan juta rupiah hanya dari rumah saja. Dan ini real semuanya ya. Nggak di penjara juga. Tapi Coba kalau dokter, kamu ikhlas sih silakan. nggak, coba dokter baca komen. Lina mau kerja kalau di penjara mandi ya. Tetep aja aku disuruh mandi. Ini orang kayaknya nggak pernah mandi gitu. Coba aku tahu loh baca komen. Kok sempat mikirin Mandi aku nggak? mandi. Kemarin mandi sekali sih. Mandi sekali di kantor polisi ya. Iya di kantor polisi mandinya. Tapi aku kaget loh baru sekali itu mandi di kantor polisi. Jadi Baru mandi kan? masalahnya Aku situ pernah kan. skincare kan di situ. Tapi merinding ya, nggak bisa dipungkiri trauma ada loh. Iya. Saya trauma berat pokoknya seberat-beratnya. Kamu itu baru di ruang tamu, Ibu. Kakak Sudah bisa. trauma. Trauma berat. Ini kan udah dilepas semua nih. Kayak gimana gue? Gue yang di paling dalam. Pernah ya? 70-80 orang. Satu ruangan 70-80 orang tidur tuh sentuh-sentuhan satu sama lain. Ya ampun, baru Belok ada yang ke kiri, ketiak orang. Bau Belok ketek ke ya? kanan, ketiak orang. terus panuan juga kan pasti nanti takut ketularan sama yang di penjara sebelahnya kan macam-macam ya. Kamu jangan mikirin mau ketularan. Bisa napas aja syukur di situ. Saking banyaknya ya. Banyak banget. Tapi maaf dapat diskriminasi atau misalnya yang di penjara tuh jahat apa yang Aku galak? enggak, mereka semuanya baik. dengan Respect aku. ya? Iya. Kalau ada kamera mungkin mereka minta foto dengan aku sih. Oh. Aduh. Dan lucunya kalau aku sih lucunya kan aku kan tidak sah ya tersangkanya ya. Artinya mereka kan memasukkanku secara ilegal ke sana kan. Kok bisa sih tapi ya? Ini kesalahan besar atau kecil kan sebenarnya itu adalah hukum ya. Iya, benar Yang kita sih. mengharapkan hukumnya tegak ya. Aku nggak bisa nilai juga sih apa yang dilakukan Lina ini kesalahan besar atau kecil ya. Kita sesuai dengan hukum. Nah, aku tanya gantian, menurut kamu besar apa kecil? Ayo. Menurutku ini kesalahan yang cukup untuk ditegur.
Oh, tapi nggak harus dibesar-besarkan gitu ya? Menurutku kalau menurutku ya. Menurut kacamata? Menurut kacamataku, yang seperti yang aku bahas, aku setuju dengan Pak Guru Gembul kemarin. Menurutku ini bukan penistaan agama. Menurutku. Iya, tapi terserah orang kan berhak. Aku bukan hakim ya. Iya sih, ya benar. Menurut ibu kandungku juga pasti sama. Jangan anakku di penjara gitu. Tapi menurut yang Tapi kalau menurut mantan pacarku ya udah di penjara aja selamanya. Iya. Menurut Tergantung yang suka pasti, apa enggak. Iya, menurut yang pelapor ya kacamata dia menilai bahwa ini penistaan. Ya sah-sah saja sih, silakan saja sih. Cuma aku pengen tanya, kemarin jadi di BAP banyak banget dong pertanyaan polisi ya. Ya 25 lah. Tapi kalau dapur BAP kan susah ya, nggak boleh diceritakan gitu ya. Pokoknya pertanyaannya 25-an lah. Ya ada pertanyaan yang sensitif nggak? Nah, dia tuh cuman kepo sih. Maksudnya ya bukan kepo namanya BAP. Aku pakai bener kepo. Ya harus kepo. Dia cuma nanya. Dia bingung loh. Dia kagak kepo. Dia nanyain ke saya. Enggak, dia bingung sih. Kok kamu ini ya orangnya jujur banget ya. Masih biasanya kan kalau orang tuh di BAP adalah yang sedikit membela diri gitu. Kalau aku nggak ada membela diri, dia kaget loh. Jadi kamu apa adanya? Apa adanya aku cerita, yang nggak penting-penting aku cerita. Maksudnya tuh dia suka kayak, Dia susah ngetiknya, nanti terus bentar dulu Bu ya. pasti aku banyak ceritanya nggak selesai-selesai. Dia langsung, tapi dari dia ngeliat aku tuh gini, aku nggak pernah nemu orang sepolos kamu loh katanya. Iya. Segala macam di situ aku ceritain nggak perawan atau apa, umur berapa, jalan-jalan. Dia langsung, waduh, ini orang. Apa hubungannya dengan makan babi? Ya kan aku cerita kalau aku dosa yang lain udah pernah aku lakuin. Oh, iya, Nggak iya, cuma iya. makan babi aja, tapi kamu jangan cerita di TV ya, kata dia. Oh iya. Ya kan aku masih menceritakan dosa-dosa apa aja selain makan babi itu aku cerita semua. Pernah durhaka sama orang tua, pernah berzina gitu tuh aku cerita sama si polisinya. Ya dia langsung gigit Dia sampai jari. ketik sampai bingung masukin guys. Dia kayak kok bisa ya orangnya sepolos ini. Jadi dia tuh pikir kontenku tuh diedit dulu, cari uang gitu. Kalau pelapor kan mungkin agak ada ini nih anak ini sengaja cari, pas dia tahu saya Ternyata bisa nggak diedit. Dan aku kan ngupload 2 video, 3 video suka sama. Dalam sesama video itu langsung aku upload. Oh ini loh sama, oh ini loh sama. Terus aku bilang di YouTubeku juga sama. Aku memang tukang upload sembarangan gitu. Oh kamu nggak pernah ngedit. Jadi mereka tuh pikirnya tuh aku tuh orangnya mikir dulu sebelum tadi. Jadi upload, aku bilang garu-garu ketek, garu-garu gini. Aku tuh upload aja sembarangan. Jadi aku nggak pernah mikir itu tuh bahaya apa enggak. Dia langsung gini ke polisinya. Langsung tepuk jidat gitu. Itulah dengan kepolosanku tuh makanya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jadi dia, wah ini rada-rada juga ternyata anaknya. Ada pertanyaan yang susah nggak bisa kamu jawab? Nggak ada, soalnya aku semuanya ditanya kayak, dia tanya iPhone-nya, kan aku punya ada 3 iPhone, dia nanya iPhone yang mana, aku langsung secara jujur ini iPhone-nya, ini jam segini, ini di Bali makannya di sini. Aku misalnya nggak sampai aku telan, semuanya aku ceritakan secara detail dengan kenyataan yang terjadi sih. Dan dikasih makan nggak sih jadi tempat kantor polisi? Aku 5 kali, aku banget, kata dia jangan sampai pingsan apa, kencing aja diantar loh. Luar biasa nggak? Atau pispotnya diantar ke kamu. Tahu dia sampai ngomong, aku sampai ngomong gini, aku kayaknya nggak mau pulang ke Jakarta, aku mau di sini. Aduh, katanya. Nanti kamu diaminin loh. Ya nggak, maksudnya itu aku tuh betah di situ, bukan yang di tahanannya. Karena ganteng penyidiknya. Ganteng-ganteng ya, kayak saharukan gitu. Jadi aku kayak nggak mau pulang. Mereka yang nggak kuat melihara aku. Siapa nih abangnya nih? Bang Nando. Aku sampai dijodohin tuh sama pengacara aku, udah kamu pacarin aja dia. Tapi pas aku tanya umur kamu berapa? 28 ya nggak jadi deh kalau kayak gitu. Kenapa kamu nggak suka berondong? Nggak suka. Aku nanti kayak tantenya kayak ibunya lah. Aku yang ngajari dia hidup, yang kayak membimbing kayak gitu. Susah kalau Priyanka Chopra, Nick Jonas nggak apa-apa. Aku kan lain. Jadi dikasih makan banyak di situ? Banyak. Jadi tinggal ngomong aja mau kayak jangan sebut ya di blur kan kita nggak di endorse. Kayak misalnya makanan-makanan junk food lah atau apa. Semua bebas. Semua pokoknya dikasih semua. Bebas. Aku tuh yang paling terharu waktu aku tuh di rumah sakit, mereka tuh kan nggak tidur di kamarku. Kayak yang penyidiknya tuh tidur di luar sampai 24 jam loh. Nemenin, maksudnya takutnya tuh, karena kan rumah sakit nggak dikunci, takutnya ada orang iseng. Aku beneran loh, kayak fans perawat tuh nyubitin aku di situ. Jadi orang-orang, karena aku dibius ya, jadi kayak pakai, jadi bukan dibius-bius gitu loh, jadi pakai apa itu namanya, dokter yang impus. Karena 4 botol atau 5 botol aku nggak bisa bangun, tapi aku tuh bisa mendengarkan suara orang, tapi aku udah nggak sadar. Jadi dia tuh udah nyubitin aku, jadi kayak mungkin polisinya takut kalau terlalu banyak yang kepo apa gitu. Jadi dijagain, itu yang bikin aku terharu deh. Dan akhirnya kamu dapat penangguhan penahanan ini setelah keluar dari rumah sakit atau sebelum keluar dari rumah sakit sudah dapat? Aku tuh sebenarnya kan nggak ditahan. Mereka tuh kayak bilang ditahan, tapi sebenarnya nggak ada surat penahanan. Oh, tidak ada surat? Tidak ada surat penahanan sama sekali. Jadi dari malam tuh cuman kayak mungkin di tes mental kali ya. Jadi aku nggak ada surat penahanan. Makanya kamu nggak ada surat penahanan? Nggak ada. Jadi aku memang, cuman aku dikasih tahu, tolong ya dilepas. Mereka bantuin ini aja, kan susah dilepas. Udah dilepas semua, aku langsung nangis. Ya Allah, aku jadi tersangka, aku di penjara kayak gitu-gitu. Aku udah nangis banget. Kayak gitu sih. Tapi kok
Rona bahagia kamu pacar kan. Coba kalau polisinya nggak ganteng, nggak baik, nangis lah aku di situ. Tapi kan ini orangnya ganteng, baik, ya aku agak lupa kalau aku ini tersangka gitu. Aku bilang ya udahlah aku nyapu aja di tahanan. Jangan-jangan kamu ngonten juga di sana? Nggak main HP aku kalau di situ. Cuman HP. aku bikin story itu gini, aku minta maaf sama wartawan karena hujan kan. Saya tuh kalau sama wartawan suka kasih makan. Misalnya wartawan tuh 10-20 saya beliin makan semua. Kalau ada uang pun saya kasih uang jalan loh. Nah waktu dia nungguin di depan, pertama uangku dihutang sama temenku nih, belum dibayar-bayar, aku nggak punya uang, mau ngasih mereka nggak ada. Terus yang kedua mau ngasih makan, aku juga ditahan. Jadi aku secara manusiawi ini melihat perasaan si wartawan. Jadi aku cuma tulis story, aku ada di dalam, aku nggak bisa kasih apa-apa buat kalian di luar, kayak gitu doang sih. Masih mikirin wartawan ya? Tapi si pelapor nggak lama langsung bilang gini, kok Lina bisa main HP lah, karena aku belum ditahan. Kayak gitu. Jadi mereka udah seuzon sama polisi, padahal kenal nggak dengan pelapor ya? Enggak kenal. Nggak kenal. Jadi dia menyesalkan gini, kok lu minta maaf pas sudah jadi tersangka gitu. Padahal aku udah minta maaf 5 kali, 6 kali di semua media. Aku nggak tahu minta maafnya seperti apa yang dia mau juga, nggak ada nomor HP-nya soalnya. Sudah 5 kali sampai 6 kali? Udah. Tapi mau berdamai dengan kalau aku sih gini ya, maaf misalnya pelapor masih tetap pengen aku di penjara pakai baju oranye gitu kan, oren. Ya kalau aku minta maaf sih sebenarnya aku masih pengen minta maaf. Asal jangan ada syarat-syarat tertentu sih yang aku nggak bisa. Yang aku kemarin cerita di belakang layar tuh loh. Yang mana nih? Kan aku cerita dia maunya apa. Aku nggak bisa. Itu kamu dengar sudah? Iya dengar kan kita sempat nemuin. Nah itu nggak bisa ya kalau ada pilih, nggak bisa kalau dia pakai syarat. Aku maunya tuh ya hukumlah aku tapi yang layak gitu sih. Ya maksudnya begitulah ceritanya, susah lah dijelaskan dengan kata-kata. Oke, kamu nggak takut nggak sih kamu dengan ancaman hukumannya? Nggak usah munafik, kamu aja dijemput kemarin trauma kan kita ceritaan. Kok pakai nanya sih, ya takut lah. Kalau nggak takut masa Lina mau kerja mukanya pucat kok depresi sampai masuk rumah sakit UGD itu berarti kan takut banget itu. Lah udah dilepas semua ininya. Pertama gini ya, kalau kita jadi tersangka, kita masuk tahanan, karyawan kita gimana? Oke, sisi negatifnya Lina Mukherjee ini adalah kontroversi, tapi ada orang yang bergantung di sana sama aku. Sekolah anaknya dia, keluarga aku sendiri gitu. Jadi aku mikirin mereka nasibnya gimana, karena mereka tuh 6 tahun bergantung sama aku loh. Jadi banyak orang lain yang aku pikirin sebenarnya. Terus masa aku udah belum nikah nih ya, ibaratnya udah tua gini, nanti di penjara 5 tahun. Makinlah laki-laki pikir-pikir, wah masa nikah sama tersangka banyak lah. Makin gak laku lah, murah makin cacat kan jadinya. Itu aku pikirin juga lah, wah udah tersangka, duitnya habis, kayak gitu-gitu, banyak hal sih. Orang-orang sekitar kamu kayak gimana? Ya mereka cuman bingung lah, mereka mau ngapain? Mau marahin aku udah terjadi, mau bantuin nggak punya uang juga. Ya kayak dokter kan yang penting support kan. Menjauh atau ada yang support atau menjauh? Kayaknya kalau support juga pura-pura support, paling ada juga yang ya ada lah kalau siapa nih pura-pura support? Ya nggak tahu, aku sih yakin banyak orang pura-pura sih di dunia ini. Hidup ini penuh kepura-puraan, tapi aku salut sama asistenku sendiri sih. Dia bilang gini, kalaupun kakak nggak bisa gaji, aku tetap di sini. Di luar orang tuaku, di luar adekku, di luar siapa ya, kalau orang tua kan wajib aku anaknya, cuman masa supporting yang orang lain, aku nggak akan meninggalkan kakak. Di saat seperti ini punya siapa yang menemanin kamu sampai seperti sekarang, sampai detik sekarang ini? Asistenku lah, si Firman, si Riri itu sampai detik ini. Mereka nggak ninggalin aku sih. Aku bilang gini, ya nggak tahu. Dia mah banyak ceramah malahan. Aku udah susah diceramain lagi. Tapi makin stres aku. Tapi makasih sih dia care sih. Cuma dia ceramahnya banyak banget nakut-nakutinnya itu loh. Kan dia pernah juga. Iya. Jadi nakut-nakutinnya tuh kayak, makin aku tuh saat ini jujur aku nggak banyak bales chat orang sih. Aku mau orang yang nggak terlalu nakut-nakutin, tapi waspada yes. Nakut-nakutin takut mentalku tuh makin jadi gitu loh. Makin kacau. Dan ini katanya mau diundang lagi datang ke Palembang. Wajib lapor, wajib. Karena memang dari awal gini, kamu boleh pulang tahanan luar tapi harus datang wajib lapor. Misalnya seminggu sekali atau apa, itu udah perjanjian sih. Kalau nggak bisa sakit video call, tapi kalau masih bisa datang gitu. Dan kamu sekarang keadaannya kayak gimana? Sebenarnya aku nggak sehat secara mental. Jadi gini loh, aku tuh masih kayak kelihatan ceria, ketawa, tapi kalau batin lagi sendiri, lagi ada dokter ya lupa. Jadi karakterku tuh ketika ada lawan bicara, ada yang diajak ngomong, aku bisa melupakan. Tapi kalau nanti sendirian, nasibku kayak apa ya ke depan? Otomatis orang yang endorse kan tarik endorse semua. Kayak Dinar Kendi pernah cerita saat dia jadi tersangka, semua orang nggak jadi endorse, cuma dokter Richard yang setia waktu itu. Nah sama kayak aku kan, siapa yang mau dijualin live? Hujatan semua isinya. Siapa mau beli barang? Cari uangnya kan semakin kecil untuk ininya. Cuman aku salut sih, aku punya pacar dia gini. Aku punya rumah, aku mau jual demi kamu. Pacar kamu bilang kayak gitu? Yang penting kamu jangan sampai depresi. Aku nggak ninggalin kamu. Aku mau jual rumah demi kamu gitu. Oh ya? Iya. Ternyata ya udah ada. Terjual belum? Ya nggak gampang kayak gitulah. Harganya mahal, miliaran sulit lah. Iya. Gitu. Dia sampai
kalau bisa ginjalku dijual lah, yang penting adik nggak jadi tersangka kayak gitu Luar sih. biasa. Terharu dong. Ya gitulah. Terharu sih. Kayak film India soalnya. Aku juga terharu sama netizen, bahagia banget aku diginiin. Kalau saya sih realistis ya, mau lihat dulu sih sebenarnya sih, bukan masalah apa. Nanti ujung-ujungnya pas sudah kejadian, dia pacaran dengan orang lain. Plot twist itu. Tapi aku setia loh orangnya. Aku orangnya sangat Tapi kamu orangnya setia? Setia banget. Setia. Jadi bukan setiap tikungan ada sih. Jadi waktu mantanku kakek-kakek aja yang kerjanya udah mencret, udah tua, aku nggak ganti tuh. Padahal udah tua banget, udah paling berapa tahun lagi aku masih setia. Dia sama temenku baru aku ganti. Oke. Lina, ini kan kamu besok mau ke Palembang nih. Iya. Mau Palembang, mau laporan. Kalau misalnya nih pas kamu pas kamu laporan ternyata kamu ditahan. Aku ya gimana ya, nggak bisa berkata-kata lagi. Soalnya kan aku udah ketimpa tangga ini. Ya jadi aku cuma bisa dikasih napas Tuhan aja, syukur. Selagi nafasku masih ada di sana, ada rezeki dan ada nasib bagus. Ikhlas kamu? Ya ikhlas. Mau lari juga tetap aja kayak teroris dikejar. Ditangkap Lina Mukherjee, kabur ke India, si Perindavan, dia memakan babi, nggak tahu diri, udah ini nanti ribet lagi. Kan kamu tahu nggak, nanti aku kasih ya berita, aku udah masuk ke China, Singapura, Malaysia. Jadi iya, sampai yang jadi berita internasional? Internasional, sampai orang TKW gini, Lina Mukherjee edan go internasional, kok iso sampai Rene. Basa Jawane artinya Lina Mukherjee sampai ke Hong Kong, rame orang Hong Kong bicarain. Karena mungkin agak aneh, kasus ini kan pertama kali di dunia. Di Malaysia pernah ada, tapi itu kan waktu di Malaysia tuh dia puasa, buka puasa, pakai doa, udah kelihatan banget ngejek. Kalau aku tuh sebenarnya nggak ngejek, cuman ya keceplosan gitu loh. Maksudnya kalau untuk ngejek itu gini ya, misal Al-Quran begini. Orang Muslim begini, ada penghinaan. Aku nggak ada kata kayak menghina Muslimnya sebenarnya di situ. Oke. Salah, tapi aku tidak menghina loh. Oke. Jadi kalau misalnya ini ternyata P21 naik ke pengadilan dan akhirnya kamu diputuskan bersalah dan dipenjara, kamu siap menjalani? Ya sebelum itu aku paling minta sumbangan di jalan raya, keliling dulu, kasih aku makan. Pakai poster aku tersangka makan babi, minta tolong sumbangin aku uang seikhlas kalian, nanti langsung ditangkap Satpol PP, hukumannya tambah 10 tahun, kau bikin malu katanya. Ya kan aku harus jujur, aku lagi miskin, duitku di orang, aku nggak punya uang, tolongin aku. Ya aku paling satu-satunya jalan teriak kayak gitulah. Tolong ringankan beban aku, karena aku tuh bukan beban negara juga. Kita jeda dulu sebentar ya. Jadi bagi kalian semua yang pengen konsultasi stem cell dengan Kaya, kalian silakan konsultasi ke nomor di bawah ini, atau bisa hubungin ke Klinik Cantikan Athena cabang terdekat ya. Bagi kalian semua yang pengen perawatan bahan alami juga, natural ya, kalian bisa hubungin Athena. Ada banyak di Indonesia. Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Gading Serpong, ada di Bekasi, ada di Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Manado, ada di Makassar juga, dan ada di mana lagi ya? Kayak kurang deh. Admin tolong ke sini ya. Atau kalian bisa datang ke Dr. Hen juga. Ini lebih hemat dan murah meriah banget. Ada di Palembang, Jakarta Barat, Bintaro, Surabaya, dan ada di Bali ya. Jadi bagi kalian semua, pilih perawatan yang alami, klinik kecantikan yang benar-benar bagus dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjutin lagi. Orang pinjam duit kamu, ngadain kunci mobil. Iya, ngadain mobilnya di sini. Aku tuh penolong banget sama orang. Tapi makanya gini, sebelum kejadian aku jadi tersangka, teman aku tuh dia itu dapat kasus penggelapan uang. Dia pernah nolong aku saat depresi, dia ngasih aku 15 juta doang loh. Tapi aku endorse juga loh itu pun. Nah, pas dia susah, aku langsung transfer dia 60 juta. 120 juta. Aku tuh orang sekali baik, utang budi orangnya. Nah, aku habis nolongin dia, malah aku jadi tersangka. Itu yang aku pertanyakan kepada Tuhan. Aku sampai ngomongin ke Tuhan, pokoknya nih kalau kasusku beres, lo harus kasih rezeki gue lebih. Gue kasih orang miskin semuanya. Karena mati kan uang tuh kertas ya. Tapi efek dari money, kecantikan, pendidikan, semua. Tapi aku udah gak mikir itu. Semenjak kejadian ini, aku bakal sedekahnya dulu lebih dari yang sekarang. Jadi aku pikirnya aku selamat dari ini, hidupku untuk orang lain aja. Udah gak mikirin ketenaran, udah gak mikirin apapun. Benar. Ya lihat aja, aku dokter lihat loh, untuk ukuran selebgram, seleb TikTok, apakah pernah aku menyombongkan diri? Aku cuma cerita aku pernah punya uang segede-gede 1 bulan penghasilan 500, 100 atau 200, dan itu sebenarnya nggak sombong. Aku cuma cerita jujur dari Facebook, dari ini. Tapi aku nggak pernah punya branded yang mahal banget loh. Bajuku emang dokter nggak lihat, Lina jadi tersangka bajunya 75.000, itu ada beritanya. Aku pakai baju bekas di Pasar Senen. Yang harus kalian contoh, aku tuh nggak pernah pengen kelihatan kayak suci, kayak kaya, ya miskin juga sih. Lin, ini kan kamu nih sering banget ya bikin kontroversi ya.
Kata dokter apa kenyataan? Kenyataan. Bahkan ada di Google 5 kontroversi Lina Muharje. Tapi kontroversinya banyak aku tepis loh itu. Oh ya? Contoh mesra sama Saipul Jamil. Emang dokter waktu pacaran nggak pernah di kebun, diarak di kampung, pacaran di sawit-sawitan? Kayak dokter mungkin pernah nggak ya? Nggak bercanda. Nggak, tapi kan anak muda banyak yang Tapi pacaran. katanya kamu hamil anak. Ya nggak mungkin lah, aku aja belum pernah disentuh sama dia. Aku masih perawan kalau sama dia mah. Dia juga nggak pernah berdiri tuh sama aku. Kalau laki-laki kan lihat Lina kan montok berdiri, dia nggak pernah tuh. Dia cuma jangan percaya mana. Aku pertama kali tahu dia ini dari Lesti Kejora. Oh, itu kan sebenarnya nggak kontroversi loh. Kalau dia sama artis India ya menurut aku ya cantikan artis India. Karena aku kan emang nggak ngefans berat sama dia loh. Harusnya netizen sadar omongan Lina jujur. Aku yakin kok mereka yakin sependapat sama aku. Cuman kan mereka tuh kadang-kadang, ya sekarang Dr. Richard misalnya nih, Lina Mukherjee sama Kylie Jenner. Ya pasti kamu Kylie Jenner lah. Itu kan tidak menghina. Kenyataan followernya banyak kan Kylie kayaan dia. Oke. Tapi jadinya sengaja sih? Apakah ini memang sensasi? Kalau Lesti ada kesengajaan, maksudnya gini, kalau aku ngomong dia pasti rame lah view-nya gitu, tapi tidak bermaksud menghina. Tapi aku tahu kalau bakal rame gitu, karena pendapatku pasti, lu sok cantik ya bandingin sama artis India kayak gitu. Udah nggak nangis lagi loh guys. Kirain dikasih hadiah. Aku dikasih hadiah sama Dr. Richard padahal ini kaya ulang banget. tahun loh hari ini loh. Mana hadiahnya nanti ya? Ulang tahun ya. Aku minta hadiah. Boleh. Hadiah yang paling penting itu adalah sehat, Iya, benar sih. selamat, ya karena duit itu bisa dicari. Iya benar. Tapi kalau udah tersangka nggak bisa cari duit. Syukuri saja. Syukuri aja lah. Kalau memang kamu nggak salah, ya kebenaran itu di atas segala. Tapi aku nanya satu hal nih. Dokter kan pernah jadi tersangka nih. Rezekinya tuh diganti lebih nggak sih sama Tuhan setelah balik? Atau sama aja? Sama aja sih. Oh. Ya aku ngarepnya aku dikasih lebih. Kan dari Raffi Ahmad waktu 3 bulan tiba-tiba jadi kaya banget. Aku tersangkanya 2 kali. 2 kali? Dua tersangka, bukan 1. Sumpah? Aku cuma tahu 1 doang sih. Aku tersangkanya 2. Makanya bisa 2 kali. Berat loh itu. Tersangkanya Aku 1 kali aja beratnya minta ampun ini. Tapi aku puji Tuhan ini sih kuat dan masih bisa berpikir jernih karena menurutku aku totally nggak salah. Menurutku aku tahu banget bahwa aku tidak salah dan aku sedang dikriminalisasi. Iya Mudah-mudahan Lina kuat lah. Kalau sampai di demo orang kayak gimana, Lin? Kayaknya udah ada yang mau demo deh, merencanakan. Tapi kan gini lah, ngapain sih demo? Aku ini bukan orang politician. Apa yang diuntungkan dari kalian loh? Kalau aku di penjara juga kepuasan batin doang. Kalau politician kan, ini ada lawannya, dapat uang makan gitu. Kalau demo, kalau aku apaan coba? Maksudnya dapat nasi bungkus atau apa kayak gitu. Kalau Lina Mukherjee kan kalian nggak dapat apa-apa. Gitu, buat apa? Misalnya aku di penjara, Lina Mukherjee di penjara, apa yang diuntungkan? Apakah kalian jadi politik, jadi DPR? Kalau ada keuntungan gitu boleh lah. Tapi kalau pansos-pansos udah namanya terkenal atau apa, masa sampai aku harus masuk penjara sih? Jadi kayaknya keterlaluan juga kalau nggak ada keuntungan sih. Tapi nggak tahu kalau keuntungannya dia menyenangkan netizen sih, itu pahala juga kali. Ya netizen nggak apa-apa lah, happy di atas penderitaan orang. Tapi suatu saat pasti mereka akan punya fase di mana merasakan yang orang rasakan. Aku kan lihat Dr. Richard, lihat beberapa orang yang jadi tersangka. Aku cuma nonton ya. Tapi suatu ketika datang di aku sekarang nggak berani hujat orang. Tapi memang alhamdulillah aku memang nggak suka ngehujat sih. Kalau orang-orang yang jadi tersangka dalam hati aja, ini kok bisa ya gitu aja. Untung kalau misalnya aku sampai ngehujat, mampus lo, di screenshot netizen lah. Itulah yang aku salut pada diriku. Aku tidak pernah kayak just somebody, karena tersangka bukan berarti orang tuh nggak baik sih. Relatif. Oke. Terakhir, Lin, ada yang mau disampaikan dengan masyarakat terkait konten kamu kemarin? Ya duduknya harus lebih sopan lah, lebih merendah. Udah tahu salah nanti dikapok-kapokin ngomongnya kok masih sombong. Padahal ya aku tuh nggak sombong, ngomongnya apa adanya loh. Orangnya udah nggak punya apa-apa, bajunya dibeli di pasar Senen aja dibilang sombong. Ya kalau untuk masyarakat gini ya, aku ini memang pendosa, salah. Dosa aku tuh banyak banget, mungkin nggak ada tandingan lah. Anggap aja di Indonesia tuh nomor 1 gitu. Cuman berilah kesempatan saya tuh untuk menjadi orang yang baik. Aku kan juga punya mental health yang nggak baik ya. Mungkin kadang-kadang yang aku lakuin, aku tuh lupa kalau aku mungkin dikenal orang. Kadang aku lupa loh kalau aku terkenal gitu. Jadi aku minta maaf banget gitu. Jadi kalian itu boleh menghakimi orang, tapi harus ingat bahwa Tuhan aja bisa memaafkan orang lain sih. Masa kalian yang diciptakan dengan Tuhan, tiba-tiba kalian bergaya lebih daripada Tuhan sampai menghukum gitu. Yang terlalu berat. Apalagi aku masih punya karyawan, orang itu yang bernafas hidupnya tuh dari aku. Lihat dari situnya aja sih. Menghukum silahkan menghukum. Kalian menghujat aja sekarang udah keterlaluan kan, sampai binatang lah, sampai dakjal lah, kata-kata yang mungkin kalian merasa lebih suci. Tapi hukuman yang aku rasakan itu kalian harus pikir dampaknya kepada orang yang bergantung hidup pada aku. Contoh, ketika aku beneran 5 tahun, 6 tahun di penjara, gimana asistenku makan. Kayak gitu sih. Jadi seketika kalian ngejas somebody, kamu harus ingat kalau anakku nanti kejadian kasus tiba-tiba bisa mencuri, ini, itu apa, itu bisa terjadi. Terus yang kedua, dengan kalian terlalu menghina, kita nggak pernah tahu loh, Tuhan tuh ternyata mengabulkan doa-doa. Maksudnya kamu nanti akan ngerasain yang dirasain Lina, tapi beda cara gitu. Jadi menurut aku sih
saling memaafkan iya dan memberi kesempatan kepada orang lain, karena tidak ada manusia tidak luput dari dosa karena masih nginjak bumi kecuali dia malaikat. Itu aja sih yang aku bilang ke masyarakat. Oke. Ada yang mau disampaikan dengan pelapor nonton? Kalau aku sih bilang gini ke pelapor, sakit hatinya orang saya nggak tahu, mungkin dinilai saya ini keterlaluan banget, dan karena dia selalu bilang aku nih menista agamanya gitu kan, aku tuh adalah orang yang paling jahat. Ya aku nggak bisa bilang apa-apa karena aku udah pernah berusaha kan pakai pengacaraku nemuin pengacara beliau gitu, dan udah minta maaf katanya terlambat. Jadi kalau menurut aku, puaskanlah hatimu, lakukan apapun yang menurut kamu bisa menenangkan batin sih. Tapi satu hal, kalau Tuhan bisa memaafkan orang lain, kenapa sih nggak bisa berdamai dengan itu, bahwa setiap manusia tuh ya ada salah. Tapi kembali lagi aku nggak bisa memaksain, misalnya kayak aku ngemis di kakinya tuh kayaknya sulit ya kalau kayak gitu-gitu, karena nanti takutnya karena kepaksa nih, wah aku Lina ngemis-ngemis nih, aku nggak bisa juga. Tapi aku pengennya sih ada getaran sendiri dari hati. Ya seorang Lina ini juga manusia biasa yang mungkin bisa dibimbing lebih baik, karena setauku tuh ustadz yang baik, Nabi Muhammad aja pernah loh kayak dilemparin kotoran, dikatain orang, bahkan macem-macem. Dia selalu bilang kita harus memaafkan sesama umat. Jadi kalau Nabi Muhammad aja, Allah Subhanahu Wa Taala bisa memaafkan, kenapa sih kita tidak bisa sesama muslim berdamai? Itu aja. Oke, terima kasih Lina. Mudah-mudahan didengarkan dengan baik. Iya. Thank you semuanya. Siapapun bisa salah. Ya, saya nggak mau jadi hakim di sini. Kita juga jangan jadi hakim di sini. Biarkan hukum jalan sebagaimana mestinya saja. Iya, Seperti iya. itu. Thank you Lina. Bye. Bye. Jangan tanya, tanya dokter Richard.